Akhirnya penuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi kasus makar. Dani tiba sekitar pukul 16:25 waktu Indonesia Barat. Ya pemirsa, seperti inilah kedatangan Ahmad Dhani untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian dalam isu makar yang sempat terjadi di akhir tahun 2016. Dhani beserta kuasa hukum hadir untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian, dan kehadiran Ahmad Dhani, pentolan dari grup Dewa 19 ini, sebagai saksi untuk tersangka kasus makar. Dan kesaksian yang akan diberikan Dhani untuk salah satu yang diamankan oleh pihak kepolisian, salah satu tersangka yaitu Sri Bintang Pamungkas. Itu kita nggak tahu 20-an ya. Mudah-mudahan nggak sama. Kalau soal pertanyaan baru, silakan tanya kepada beliau. Kan itu yang bertanya hasil di tangki. Jadi kita nanti menyampaikan apa. Karena apabila saksi ini menurut Tuhan ini ada 3, yang dialami sendiri, yang didengar sendiri, dan yang dilihat sendiri. Sepanjang dia mengalami sendiri, melihat sendiri, dan mendengar sendiri, sehingga itulah yang bisa dikeluarkannya dalam kesaksian. Apabila dia tidak mengetahui, dia tidak tahu. Ya. Karena untuk kesaksian, ya tersangka bisa Pamungkas. Jadi apa kegiatan di Pamungkas? Dia hanya mengetahui yang Dhani lihat sendiri, yang dialami sendiri, dan yang diketahui sendiri. Sepanjang tidak tahu, itu berarti di luar pokok persoalan yang dia ketahui. Ya. Pertanyaannya, apakah dia mengetahui langsung atau mengalami langsung ikut serta pidato di kolong jembatan itu? Kalau tidak, ya dia tidak tahu. Dan dipastikan Mas Dhani tidak. Seperti kita ketahui pemirsa, ada beberapa orang ataupun juga tokoh yang menjadi tersangka untuk kasus makar. Panggilan jadi saksi. Nggak perlu saya kalau. Kalau dia nonton YouTube, itu tidak bisa dikatakan sebagai saksi. Berarti dia tidak mengalami sendiri, tidak mengetahui sendiri. Tahu ini dari YouTube. Saksi YouTube. Saksi YouTube. Jadi dia jadi saksi YouTube, bukan saksi bintang. Jadi pengertian saksi itu mengetahui, mengalami, dan melihat sendiri. Nah, melihat itu. Kehadiran Dhani sore hari ini untuk menjadi saksi untuk tersangka Sri Bintang Pamungkas. Sedangkan sebelumnya Ahmad Dhani pun sempat diperiksa hingga malam untuk menjadi saksi juga untuk tersangka Rahmawati Soekarno Putri. Ada beberapa tokoh ataupun juga tersangka lainnya pemirsa untuk yang diduga melakukan dugaan berencana untuk melakukan makar, yaitu Sri Bintang Pamungkas, Rahmawati Soekarno Putri, Kiflan Zain, kemudian Ahmad Dhani pun juga menjadi tersangka, namun untuk dalam pelanggaran undang-undang ITE. Cuman pertanyaannya ada 40, jadi kan bingung saya. Pertanyaannya ada 40. Karena saya cuma bertemu 2 kali saja, itu pertanyaan ada 40. Itu yang sebenarnya agak membingungkan sebenarnya. Jadi kesimpulannya yang dia ketahui, ketemunya hanya dia melihat sendiri pada saat di Makobrimob dia Bintang Pamungkas sedang diperiksa. Ya. Jadi dia melihat Bintang Pamungkas sedang diperiksa, bukan Bintang Pamungkas sedang melakukan orasi. Kalau begitu ketemu, karena yang diketahui sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri, itulah saksi. Tidak ada kata lain. Itu menurut kita undang-undang hukum acara pidana. Itulah nanti yang akan dijelaskan. Yang dilihat sendiri, dialami sendiri, dan didengar sendiri. Kalau mendengar dari cerita orang lain, bukan. Harus sendiri terus dan langsung. Itu saksi. Oke. Dan yang paling penting, tolong sampaikan kepada Bapak Presiden usul saya untuk menjadikan Sri Bintang Pamungkas anggota Watim Pres, karena beliau orangnya keren. Menambah elektabilitas. Semakin saya sering dipanggil polisi, elektabilitas saya semakin naik. Karena sering terdengar. Ya. Ya, pemirsa.
waktu yang lalu. Sementara itu Zaki dan juga Yufi, bahwa hari ini merupakan pemeriksaan keempat bagi Ahmad Dhani, dan sebelumnya pada Rabu sore kemarin Dhani menjalani pemeriksaan, namun dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rahmawati Soekarno Putri, yakni salah satu pihak yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan upaya makar oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan dalam keterangan yang disampaikan pada Rabu malam kemarin, bahwa dirinya sempat mengatakan kronologi aktivitasnya sebelum ditangkap oleh kepolisian, diantaranya adalah mempersiapkan membuat video klip bertajuk 212 pada hari Jumat beberapa pekan lalu. Dan dirinya juga mengatakan bahwa pemeriksaan pada Rabu kemarin cenderung mengulang pertanyaan-pertanyaan penyidik yang sudah di BAP sebelumnya. Untuk sementara demikian, Zaki dan juga Yufi. Ya, terima kasih Wahyu Seto Aji melaporkan langsung dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dan Zaki tadi disampaikan Nama atau Ahok dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam Novel Bamukmin ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Novel menilai Ahok telah melakukan fitnah serta pencemaran nama baik dalam penyebutan fitsahat yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan kasus dugaan penistaan agama. Karena Ahok ini dari korban, saya bela agama, saya masuk penjara. Nah, silakan saya tantang. Novel Bamukmin melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya dengan didampingi advokat cinta tanah air. Peristiwa yang dilaporkan adalah pernyataan Ahok yang secara garis besar menyebutkan bahwa Novel sengaja mengubah nama sebuah restoran cepat saji di dalam berita acara pemeriksaannya sebagai saksi kasus dugaan penistaan agama. Ahok juga menuding pengubahan nama restoran tersebut dilakukan Novel karena malu jika dirinya diketahui bekerja untuk perusahaan yang dipimpin non-muslim. Dalam laporan, Ahok dituding melanggar pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, serta pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Saya kira mungkin dia malu karena dia mempunyai pandangan tidak boleh dipimpin oleh orang kafir yang beda iman. Jadi RT, RW semua tidak boleh yang tidak seiman. Tadi ada beberapa saksi yang memang ditekankan ada afiliasi dengan parpol lain. Apakah Anda melihat ada afiliasi pada Nih, saya kasih dulu ya. Tahun 92 sampai 95 bekerja di Fitsahat, FITSAHATS. Ini saksi atas nama Habib Novel. Dan Habib Novel menuduh saya membunuh 2 anak buahnya. Dan dia juga menuduh saya merekayasa memenjarakan dia. Saya tersanjung sekali. Saya bisa merekayasa menjarakan Habib Novel. Justru saya kalau ketahuan dia saksi palsu, saya harap dia di penjara 7 tahun. Saksi palsu. Dia juga mengatakan, Habib Novel mengatakan, sorenya tanggal 27 September, itu banyak telepon masuk dari Pulau Seribu menelepon beliau mengatakan saya menista menodai agama. Ucapan Ahok. Pemirsa, persidangan polemik dengan judul menguji saksi kasus Basuki dibuka. Silakan, Bang Latif. Baik, saya langsung ke Bung Habib aja. Yang ramai soal Pizza Hut. Apakah Anda mendapat kesan bahwa itu yang ditonjolkan untuk menganggap saksi pelapor tersebut tidak qualified? Ya, jadi soal Pizza Hut kita juga sudah capek bahas dari kemarin ya. Sebetulnya itu kan salah ketik human error yang memang bisa dan sudah dikoreksi. Ya. Nggak penting sekali untuk dibahas dalam tingkat forum apapun sebetulnya. Baik. Nah, lalu yang menjadi persoalan adalah apa yang disampaikan Pak Ahok soal Pizza Hut ini. Dikatakan satu, pertama Saudara Novel Bamukmin itu sengaja merubah merubah ejaan. Iya. Yang kedua, malu karena bekerja di perusahaan milik orang tidak seiman atau kafir. Oke. Dua hal tersebut yang memang sangat tidak benar, dan oleh karenanya tadi kita sudah ke Polda Metro melaporkan persoalan baru ini. Ya, persoalan baru. Jadi Pak Ahok ini nggak berhenti dilaporkan terus. Saya juga, kita juga orang nanya, ini Pak Habib nggak capek ngelaporin Pak Ahok? Iya. Saya tanya, Pak Ahok nih nggak capek bikin kita ngelapor terus gitu loh. Jadi Pizza Hut itu nggak penting menurut kita ya. Karena memang itu juga sudah diperbaiki saat itu juga. Baik. Tapi pelintiran yang berbahaya, yang menurut kami juga mengarah
pada sentimen rasisme, dikatakan malu karena bekerja pada perusahaan Amerika, perusahaan orang yang tidak seiman. Enggak begitu. Oke. Menurut Habib Novel tadi, dari semalam kita diskusi, saya kerja di sana halal, keluar keringat, mendapat upah yang layak, ya. Lalu juga saya juga pernah bekerja pada orang Cina dan lain sebagainya. Enggak begitu, enggak ada masalah. Ya. Baik. Al-Maidah 51 itu dalam konteks pemimpin di negara, itu pun kalau mayoritas. Baik. Jadi pelintaran-pelintaran itu bahaya karena membuat sosok Habib Novel Bamukmin ini seolah-olah orang yang rasis, ya kan, orang yang tidak berpihak pada kebinekaan dan lain-lain. Nah ini bahaya sekali dan ini mengancam persatuan dan kesatuan yang susah payah kita pupuk selama ini, gitu. Apakah Anda melihat bahwa ada strategi kill the messenger untuk melemahkan kualifikasi saksi pelapor tersebut? Boleh saja. Kalau bagi kita sih senang-senang aja karena ini kan forumnya nggak ada masalah ya. Ini kan forumnya bagi terdakwa untuk membuktikan dia nggak bersalah. Baik. Seharusnya itu dimaksimalkan semaksimal mungkin. Kalau mau bikin opini dia harus ngomong, wah saya nggak bersalah dan lain sebagainya. Bukan mengangkat hal-hal yang nggak relevan seperti itu. Oke. Jadi yang rugi mereka sendiri, gitu. Sudah ada Bang Novel Bamukmin, silakan langsung bergabung. Ya, di sini. Salam ya. Sambil kita tunggu untuk duduk, saya langsung ke Bang Tommy. Bang Tommy, kenapa kemudian yang muncul ke permukaan justru bagian yang tidak substansi daripada persidangan itu? Atau memang itu dianggap substansial oleh pihak Ahok? Ini soal kredibilitas saja. Kredibilitas? Ya, jadi kredibilitas dari saksi yang melaporkan. Ya. Tugas pembela itu secara umum adalah menciptakan keraguan-raguan. Ada kesalahan apa tidak gitu. Ya. Jadi itu hal-hal biasa saja, hal-hal seperti itu. Karena kan nggak mungkin juga kita akan berdiam diri masalah hal-hal seperti ini. Memang lucu juga sih ada Pak Habib kita ini. Ya. Apapun itu sejarah munculnya kata-kata Pizza Hut itu. Ya. Karena tadi pagi saya baca PT Pizza Hut Indonesia sudah mendaftarkan itu jadi domain name-nya. Jadi mereka memanfaatkan secara komersil ya. Ayam itu Pizza Hut yang versi Melayu kita. Ya. Ternyata itu penting. Nah, ini soal kredibilitas. Nah, nanti hakim yang akan menilai itu berpengaruh nggak kepada kredibilitas para saksi. Ya kira gitu ya. Itu aja saya mau sampaikan. Kalau secara substansi hukum, ya memang pertarungannya adalah ada penistaan atau penodaan agama apa tidak gitu. Baik. Tapi ada juga pertanyaan di dalam pengadilan tersebut soal kredibilitas tadi itu. Apakah layak sebagai saksi? Apakah memang hadir di tempat? Itu juga merupakan hal yang penting. Betul. Bukan cuma sekedar Pizza Hut tadi itu ya. Yang versi yang paling baru, yang meme itu. Tapi itu juga tadi, misalnya begini. Saksi-saksi yang diperiksa kemarin itu kan ada 4 ya. Nggak satu pun ada di lokasi. Boleh dong kami akan membela terdakwa dengan mengatakan bahwa ini melanggar prinsip melanggar prinsip testimonium de audito. Bahwa saksi itu harus melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri dan sebagainya. Jadi jangan harapkan pembela itu akan diam saja melihat banyak kelemahan. Dia akan kapitalisasi itu untuk kepentingan kliennya dan itu sah-sah saja. Ini pertarungan dalam hukum acara pidana. Itu. Jadi bahwa strategi tadi itu menciptakan keraguan-raguan itu masih dalam ranah hukum. Masih, itu tugas pembela. Pembela yang baik harus lakukan itu. Kalau pembelanya duduk manis saja lebih baik nggak usah jadi advokat. Ya kira begitu. Baik. Saya ke Pak Nasrullah. Masih perdebatan itu masih masuk di ranah hukum atau sudah masuk ke wilayah politik? Begini, teknik pemeriksaan itu ada beberapa cara. Ada yang pemeriksaannya itu menulis pertanyaan di kertas, diserahkan ke si terperiksa, dia menjawab. Nah, biasa itu lebih, kalau jawaban yang seperti itu lebih bagus, lebih sistematis, dan tulisan typo error itu sangat sedikit kita temukan. Yang sering di dalam praktek, baik saya maupun Pak Tommy, mungkin teman-teman yang sering praktek, ada typo error itu adalah kalau pertanyaannya disampaikan secara lisan oleh penyidik, si terperiksa itu kemudian memberikan jawaban secara lisan yang mungkin saja jawabannya itu dia tidak pelan-pelan,
tapi dia cerita bla 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 bla, kemudian si penyidik merumuskan jawaban itu dan kemudian diketik. Nah, segala hal yang kalau Anda lihat ketikan BAP, segala hal yang berbau bahasa asing lebih setengahnya salah diketik. Dan sering sekali juga, padahal sebenarnya begini, kepada si terperiksa diberi kesempatan silakan baca lagi. Nah, dalam praktek si terperiksa ini kelemahan-kelemahan terperiksa yang terjadi, dan saya selalu mengingatkan klien saya untuk bertahan secara fisik, periksa secara teliti. Tapi umumnya terperiksa yang tidak didampingi oleh penasehat hukum, ya sudahlah Pak, atau dia baca dia ambil intinya, sudah gitu. Karena dia nggak mau lama-lama lagi. Itu praktek terjadi dalam praktek, sehingga hal-hal yang seperti tadi itu sering terjadi. Nah, saya tidak tahu apakah hal ini terkait dengan kredibilitas apa tidak, ada unsur sengaja atau tidak. Itu urusan Pak Habib dengan penasehat hukum dan terdakwa. Tetapi yang saya katakan itu yang terjadi dalam praktek. Dan itu hal yang biasa. Sangat biasa. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Tommy tadi, bahwa lawyer itu ya benar, ada dia akan berusaha mencari 1001 lubang yang bisa sekecil apapun lubang itu akan digali sedemikian rupa akan itu. Oleh karena itu tidak boleh ada ruang untuk kita gali lubang itu. Nah, dalam kaitan ini yang menjadi pertanyaan saya adalah tadi yang mempermasalahkan pisah atau pisahat ini yang saya lihat di televisi. Saya nggak tahu fakta yang ada di belakang. Bukan penasehat hukum, Pak Ahok langsung. Pak Ahok langsung. Anda itu penasehat hukum, saya bisa menanggap dalam konteks beyond reasonable doubt. Ya, tetapi karena ini Pak Ahok, luar biasa juga Pak Ahok punya kemampuan untuk merujuk kepada beyond reasonable doubt. Mungkin diajarin Bang Tommy itu kemarin. Nggak tahu saya. Bisa saja. Saya ke Bung Novel. Anda kan advokat juga. Apakah Anda tahu bahwa ada keharusan memeriksa ulang BAP itu supaya kemudian kalau ada kesalahan nanti tidak menjadi celah orang lain? Ya, saya tahu. Karena memang saya 10 jam. 10 jam diperiksa. Ya lumayan agak letih ya. Saya udah periksa satu demi satu saya periksa. Tapi memang ada yang luput. Itu aja dengan masalahnya. Dan saya tahunya baru dibacain, pikiran saya bacanya masih nukurin, masih nanya aja gitu. Ternyata saya klarifikasi, PIZZA-HUT. Selesai udah. Tahu-tahu kok di luar dibahas. Ternyata tidak diganti oleh. Iya. Seharusnya udah tuntas di situ. Di ruang sidang itu tidak menjadi pembahasan. Enggak. Udah, karena saya udah jelasin tuntas sudah selesai. Ternyata di luar sidang jadi masalah. Iya. Anda melihat bahwa ini adalah bagian atau upaya mendiskreditkan Anda? Betul. Sangat betul sekali itu. Iya. Hanya bagian itu, ada juga bagian lain kan? Bagian lainnya katanya Anda tidak hadir di lokasi. Kenapa? Tidak hadir di TKP. Jadi kalau Ahok sendiri udah mengakui, udah cukup. Mengakui bahwa? Iya, bahwa dia ada di lokasi, jam yang sama, berbicara apa yang disampaikan, selesai. Mau apa lagi yang dicari? Yang penting inti permohokannya adalah Al-Maidah, yang diserang berkali-kali. 7 kali Ahok menyerang Al-Maidah. Di acara tersebut? Sebelum 4 kali. Kemudian sesudah daripada 27 September itu 3 kali. Termasuk yang menyinggung saya membawa Al-Maidah lagi. Emang udah penyakit menyerang Islam gitu. Nah, ketika Anda melaporkan itu karena sudah berkali-kali atau karena sudah berkali-kali? Karena sebelumnya kan kita laporin. Bukan karena ada yang meminta dari Kepulauan Seribu kepada Anda? Enggak ada, saya nggak ada komunikasi ketika itu. Nggak ada komunikasi? Salah informasi, saya nggak pernah memberikan informasi itu. Saya lagi lacak, ternyata mungkin saya baca klarifikasi daripada press release itu. Saya baca Habib Muhsin, nggak tahu atau kemana. Saya perasaan nggak pernah memberikan informasi sebelum tanggal 6. Sesudah tanggal 7 baru informasi deras luar biasa. Terus sampai saat ini. Jadi ketika ada pertanyaan di ruang sidang, apakah Anda memiliki bukti ada orang dari Kepulauan Seribu yang meminta Anda melaporkan itu? Nggak ada sih, itu nggak ada. Jadi sesudahnya. Kan saya sebelumnya ceramah di sana. Iya. Jadi tambahan tadi soal hadir nggak hadir.
Jadi kalau orang biasa mengikuti persidangan pidana biasanya ngeh dengan alurnya. Yang diperiksa pertama ini adalah pelapor. Pelapor, oke. Ya, pelapor. Saksi nggak harus pelapor itu kan nggak harus orang yang hadir di sana. Oke. Karena dalam kasus ini pelapornya banyak. Ini ada 12 pelapor, Pak. Ya, kemarin diperiksa baru 6. Jadi seolah-olah sudah semua saksi di hari pertama itu. Padahal kalau makan malam itu masih appetizer, masih apa namanya pembuka. Jadi jangan khawatir saksi-saksi yang lain ada. Tapi ini juga tadi saya memperkuat bahwa yang akan dicari dari saksi itu apakah benar redaksi yang disampaikan Ahok seperti itu. Oke. Bapak-bapak apa namanya yang dibohongi pakai Al-Maidah segala macam. Itu sudah secara resmi diupload di YouTube channel DKI. Dan itu tidak dibantah oleh Pak Ahok. Jadi sehingga sebetulnya kalau mau nanya hadir atau tidak di lokasi bagi terhadap para pelapor ini juga tidak relevan. Nanti tanya siapa yang mengupload, ya kan? Siapa yang merekam, ada. Oke. Bang Tomido mau ngomong? Klarifikasi sedikit. Menurut KUHAP, hukum acara pidana kita, yang diperiksa pertama itu adalah korban, bukan pelapor. Korban, baik. Bahwa memang ada kasus yang seperti perusakan lingkungan hidup, siapa korbannya kan gitu. Nah kalau begitu halnya, ya kita sepakati satu hal, bahwa dalam kasus Ahok tidak ada korbannya. Karena memang tidak ada korban karena kalau ada korban itu yang diperiksa duluan. Nanti bisa ditanya ke ahli-ahli pidana kita. Oke, nanti kita tanya. Tapi kita break dulu deh.